Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Habibah Ramadhani dengan NIM 20204 dan di sini saya akan melaksanakan ujian kompetensi 3 dari AIK semester 4. Kemudian soal yang saya pilih adalah soal nomor 1 sampai dengan 4. Langsung saja ke jawabannya. Nomor 1, menyikapi perkembangan teknologi AI agar tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Umat Islam seharusnya menyikapi perkembangan teknologi AI dengan pendekatan yang proaktif, kritis maksud saya, dan berlandaskan pada prinsip tauhid. Kemudian ini adalah beberapa poin penting. Prinsip tauhid sebagai landasan. AI seberapa canggih pun adalah ciptaan manusia, dan manusia adalah ciptaan Allah. AI tidak boleh diposisikan sebagai entitas yang memiliki kekuasaan mutlak, pengetahuan gaib, atau pengetahuan untuk menggantikan peran Tuhan. Mengagungkan AI hingga taraf penyembahan adalah syirik dan jelas bertentangan dengan akidah. AI sebagai alat bukan tujuan. AI harus dilihat sebagai alat atau wasilah untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umat manusia dan ibadah kepada Allah. Pemanfaatannya harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, menyebarkan kebaikan, mempermudah ibadah, dan mendukung dakwah. Kemudian ada etika dan moral Islam dalam pengembangan dan pemanfaatan, keadilan dan kesetaraan. AI harus dirancang dan digunakan untuk mengurangi kesenjangan, bukan memperparah ketidakadilan. Algoritma harus bebas dari bias diskriminatif berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Kemudian pengembangan AI yang islami. Para ilmuwan dan insinyur muslim harus aktif terlibat dalam pengembangan AI. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam sejak tahap desain hingga implementasi. Ini berarti merancang AI yang mendukung nilai-nilai moral Islam, mempromosikan kebaikan, dan mencegah keburukan. Nomor 2, contoh teknologi informatika yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadis. Contoh yang sesuai itu ada aplikasi Al-Quran digital dan hadis online. Aplikasi seperti Quran.com, Tafsir Web, atau Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran yang menyediakan terjemahan, tafsir, pencarian ayat atau hadis, dan audio murotal. Alasannya, aplikasi ini mempermudah umat Islam dalam membaca, memahami, dan menghafalkan Al-Quran dan hadis. Ini sejalan dengan perintah untuk menuntut ilmu, tadabbur Al-Quran, dan menyebarkan ajaran Islam. Teknologi ini menjadi sarana dakwah dan pembelajaran yang efektif, mendukung penyebaran kebaikan. Dan kemudian contoh yang tidak sesuai itu adalah konten deepfake porno atau video manipulasi untuk fitnah. Penggunaan teknologi deepfake untuk membuat video porno palsu yang melibatkan individu tanpa persetujuan mereka atau memanipulasi video untuk menyebarkan fitnah dan berita bohong tentang seseorang. Alasannya, tindakan ini secara terang-terangan melanggar banyak prinsip Islam. Salah satunya adalah pelanggaran privasi dan kehormatan. Kemudian ada fitnah dan kebohongan. Kemudian ada lagi merusak moral dan akhlak, dan kemudian merugikan orang lain. Kemudian nomor 3, penilaian perilaku anak muda pengguna teknologi untuk hiburan dan solusi Islami.
Penilaian perilakunya menggunakan teknologi hanya untuk hiburan, yakni medsos dan game online. Secara berlebihan adalah perilaku yang berpotensi merugikan atau kurang optimal dalam pengembangan potensi akal dan kalbu. Potensi akal. Akal dalam Islam adalah karunia Allah untuk berpikir, belajar, berinovasi, dan mencari kebenaran. Penggunaan teknologi yang berlebihan untuk hiburan seringkali menyebabkan penurunan produktivitas, ketergantungan, dan kecanduan. Paparan konten negatif, potensi kalbu. Di sini tuh maksudnya kalbu adalah pusat spiritual, kepekaan moral, dan tempat bersemayam iman. Dan kalau seandainya kita tidak menggunakan teknologi dengan bijak, itu dapat membuat hati kita menjadi keras. Maksud di sini tuh terlalu banyak paparan terhadap konten yang tidak bermanfaat atau kekerasan dalam game bisa membuat hati kurang peka terhadap penderitaan orang lain atau nilai-nilai kebaikan. Nah, kemudian solusi Islami agar teknologi dimanfaatkan untuk pengembangan diri dan peradaban itu ada di niat yang benar. Setiap aktivitas termasuk penggunaan teknologi harus diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah dan untuk kebaikan. Kemudian ada konten positif dan edukatif, mendorong dan menyediakan akses ke konten teknologi yang bermanfaat. Kemudian ada konten inspiratif, video dakwah, ceramah, kisah-kisah Islami, dokumenter sains Islami. Kemudian yang terakhir, Al-Quran mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran secara eksplisit dan implisit mendorong manusia untuk berpikir, merenung, mengamati alam semesta, dan mencari ilmu pengetahuan, yang pada gilirannya akan memicu pengembangan teknologi. Sains dan agama dalam Islam bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Sains adalah jalan untuk memahami ciptaan Allah, dan pemahaman ini seharusnya meningkatkan keimanan. Kemudian ada ayat Al-Quran pendukung, surah Al-Rahman ayat 33. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu wa la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan, ilmu pengetahuan, dan kekuasaan dari Allah. Analisis ayat ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jin dan manusia. Kata sultan dalam konteks ini diinterpretasikan oleh banyak mufasir sebagai kekuatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kekuasaan. Allah seolah menantang manusia untuk menjelajahi alam semesta. Namun penjajahan ini hanya bisa dilakukan jika mereka memiliki sultan tersebut. Ini adalah dorongan yang sangat kuat untuk penelitian dan eksplorasi. Ayat ini mendorong manusia untuk tidak puas dengan apa yang ada di bumi, tapi juga melihat ke langit dan mencoba memahaminya. Kemudian contoh ilmiah sebagai pendukung itu ada penjelajahan luar angkasa dan observatorium antariksa. Contohnya ada di peluncuran teleskop luar angkasa James Webb atau berbagai misi penjelajahan planet oleh NASA dan lembaga antariksa lainnya. Kesesuaian dengan ayat, misi-misi ini adalah perwujudan nyata dari usaha manusia untuk menembus penjuru langit dengan ilmu pengetahuan seperti fisika, astronomi, matematika, dan teknologi. Itu ada roket, teleskop canggih, sensor, komputer,
Manusia telah berhasil mengirimkan pesawat luar angkasa ke planet lain, menempatkan teleskop di orbit untuk mengamati galaksi-galaksi jauh, dan bahkan mengirimkan wahana penjelajah ke Mars. Peningkatan keimanan. Setiap penemuan baru tentang alam semesta, mulai dari struktur galaksi, pembentukan bintang, hingga keberadaan eksoplanet, semakin menunjukkan keagungan dan kekuasaan Sang Pencipta. Semakin manusia memahami kompleksitas alam semesta, semakin besar kekaguman mereka terhadap Allah sesuai dengan firman-Nya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Jadi Al-Quran tidak hanya bertentangan dengan sains, tetapi justru menjadi inspirasi dan pendorong bagi umat manusia untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memahami Allah dan memanfaatkan karunia-Nya untuk kemaslahatan.